Dapat juga kades. Bisa pede akhirnya. Lumayan nih, dapat beberapa ikan sungai. Nah, terletak di ujung paling barat Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Provinsi Banten memiliki potensi hasil laut yang sangat berlimpah. Ini kami sedang menyusuri bebatuan karang karena ada salah satu biota laut yang mau kita cari, yaitu kades. Berada di sekitar karang-karang dan berombak juga nih. Udah mulai menuju ke lokasinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena kondisi air laut sedang pasang, jadi kita nggak bisa melihat dengan jelas di mana bebatuan karang itu. Harus sangat berhati-hati. Deburan ombak menjadi tantangan terbesar untuk menuju lokasi pencarian rumput laut. Wow, ombaknya kecil tapi udah terasa sekali hentakannya. Karena emang Laut Banten ini kan pantai selatan ya. Benar-benar ombak dan arusnya terasa sekali walaupun itu seperti ini ya. Makanya lumayan berbahaya dan harus ditemani oleh warga lokal. Jadi gini ya, walaupun panik harus tetap fokus, badan kita nggak boleh menghadang seperti ini, melainkan miring. Kalau nggak bisa tertabrak ombak seperti saya tadi. Wah! Oke! Aduh, Tiba-tiba satu hantaman ombak besar datang dan hampir menyeret saya. Beruntung, para nelayan sigap untuk memegang saya agar tak terseret oleh ombak. Dapat juga kades, ini jenis rumput laut, namanya kades. Baru tahu saya, ini bentuknya seperti sabut kelapa ya. Rumput laut kades atau Gelidium sp merupakan salah satu spesies Rhodophyta atau rumput laut merah. Warna rumput laut satu ini terbilang bervariasi karena pengaruh dari besar kecilnya intensitas cahaya tempat tumbuhnya. Ini kades ini dia habitatnya di dalam ombak yang ada karang-karangnya. Jadi memang kalau diisi pasang seperti ini sulit sekali. Nanti berusaha dulu ya. Pencarian rumput laut terekstrim yang pernah saya alami. Biasanya rumput laut kan dicari pada saat surut, di bebatuan karang yang tinggi. Ini enggak, tetap kita tembas ombak besar. Luar biasa. Rumput laut merupakan ganggang yang bisa dikonsumsi manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Pemanfaatannya bisa menjadi makanan atau bahan kosmetik. Nilai ekonominya yang tinggi membuat masyarakat setempat menjadikannya sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Nih, dapat lagi nih Kak. Yang ini udah banyak. Lumayan, banyak banget. Itu juga lumayan. Lumayan. Wah. Nih lihat tangkapan saya. Sama punya Kang Dede. Kang Dede mana tunjukin Kang? Hati-hati ya, mana yang profesional dan pemula. Karena ini emang susah banget, harus fokus dengan ombak, harus fokus juga nyari-nyari kadesnya. Dan emang susah banget, tidak seperti saya pikirkan. Cuman udah terkumpul banyak ya Kang? Kasih.
langsung ke pinggir aja untuk memproses rumput lautnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu olahan dari rumput laut yang populer di Kampung Cipunaga adalah agar-agar. Sebelum diolah, rumput laut harus dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Butuh waktu hingga 1 hari untuk proses penjemuran. Nah ini nih, kadesnya ternyata harus direndam dulu semalaman, fungsinya supaya semakin bersih dan bisa dilihat warnanya sudah berubah warna putih dan teksturnya lebih lentur juga. Oke, sudah bersih, airnya juga sudah ditiriskan, bisa lanjut diolah. Setelah dibersihkan, rumput laut baru bisa diolah. Jadi rumput laut jenis kades ini emang nggak bisa dimakan langsung seperti rumput laut lainnya karena teksturnya itu sangat alot dan rasanya kurang enak ya Kang ya. Jadi emang harus dimasak dulu dan emang paling cocok untuk dijadikan agar-agar. Sebelum rumput laut direbus, masukkan daun asam jawa untuk mempercepat pengerasan agar-agar dan juga membuatnya lebih kenyal. Penggunaannya pun harus disesuaikan dengan jumlah rumput laut yang akan kita olah. Daun asam jawanya sudah layu menandakan rumput laut bisa kita masukkan. Nah setelah ditunggu kurang lebih setengah jam sudah mulai mengental nih. Sudah jadi agar-agar teksturnya berubah, jadi setelah ini bisa langsung kita saring ya Kang? Ya. Boleh bantuin Kang? Udah nih Bu. Belum selesai, belum siap santap. Ini agar-agar harus ditunggu dulu sekitar setengah jam ya Bu? Sampai mengeras baru bisa dimakan. Agar-agar mengandung glutamin yang baik bagi pencernaan jika dikonsumsi secara rutin. Ini nih agar-agarnya sudah jadi, bisa langsung kita santap. Cobain Bu, ya Kang, mari makan. Ini manisnya pas banget, dan bener aja, teksturnya tuh bener-bener kenyal, lentur gitu, dan juga lembut mungkin karena kandungan dari daun asam jawa tadi ya Bu. Iya. Enak banget emang, cocok banget ya jadi agar-agar. Mantap. Ternyata rumput laut ini banyak banget loh manfaatnya untuk tubuh karena mengandung antioksidan dan juga baik untuk kesehatan jantung sekaligus menstabilkan gula darah. Pas banget nih setelah bertualang diimbangi dengan makanan yang sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bergeser ke arah barat, di Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Pantai Pasuruan akan menjadi destinasi surfing saya. Petualangan saya kali ini berada di Pantai Pasuruan, Banten. Di sini ombaknya lagi lumayan bagus dan lihat view di belakang kita adalah Gunung Krakatau dan ada anak Gunung Krakatau juga. Ini saya hari ini temenin Fikri, pokoknya kalau ke Banten harus cobain ombak di sini. Udah bagus ya Fik ombaknya? Bagus. Oke, langsung aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita baru masuk tapi udah ada dua kurus ada gitu. Ternyata mereka masih muda-muda banget sama di sini aktifnya tuh. Memiliki karakter ombak yang cukup besar dengan dasar laut batu karang, tak menyurutkan nyali saya untuk menari di atas gulungan ombaknya. Ombak pertama datang, waktunya saya untuk take off. Ombak satu. Panjang banget ternyata ombaknya di sini. Salah satu
Terus dalam surfing, apalagi kalau lagi banyak orang kayak gini tuh, habis ngambil ombak kita harus ke sisi bagian kiri. Dilepas sama kanan tuh kita bisa menghadang mereka. Setiap pantai memiliki karakter ombak yang berbeda-beda. Fikri, salah satu atlet surfing dari Banten, banyak memberi informasi tentang spot ombak terbaik di Banten. Menurut Fikri, ombak yang terbaik di Banten itu gimana? Jambu, Mandulu, Sambal 1, Sambal 2. Oh, banyak banget ya. Terus bisa buat berbagai macam skill dari surfer, dari mulai beginner sampai profesional. Kalau Fikri profesional kan? Fikri ini atletnya Banten. Banten banyak memiliki atlet surfing profesional. Pembinaan sejak usia dini menjadi kuncinya. Tak jarang atlet surfing dari Banten banyak menjuarai kompetisi surfing lokal maupun internasional. Pantai Pasuruan ini salah satu yang terdampak tsunami karena letusan Gunung Krakatau 2018 ya. Tapi kalau bisa dilihat, surfer lokalnya bahkan generasi baru itu masih sangat bangkit lagi, tetap menjadi atlet dan surfing. Keren banget ya semangatnya. Saya terlalu ke belakang, ternyata ombaknya lagi ke depan. Oke, tunggu ombak lain. Memiliki garis pantai yang panjang, Banten banyak memiliki spot surfing yang menjadi destinasi surfer lokal dan mancanegara. Kalau surfing bersama orang-orang jadi harus ada antriannya, nggak boleh asal ngaju ombak. Kira tahu-tahu banget, gede dan panjang. Mana gunung selama ngantri, it's worth it. Jadi lagi cari ombak lagi. Ombak yang bagus sangat dipengaruhi oleh tiupan angin. Saat angin darat berembus ke laut menjadi waktu yang ideal untuk surfing. Kayaknya nggak kerasa ya 3 jam kita udah surfing. Keren emang. Gimana? Ombak ini Pasuruan? Ombak Pasuruan keren banget. Dan di Anyar ini banyak banget spotnya buat beginner, ada sampai profesional. Beragam banget nih. Ini semangat saya udah kembali lagi nih Fikri, dan tentunya udah siap untuk melanjutkan petualangan lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Bisa pede akhirnya. Lumayan nih dapat beberapa ikan sungai. Selain surfing, wilayah pesisir Banten juga menjadi salah satu surga water sport. Salah satunya yang hendak saya lakukan kali ini. Nah, kali ini saya mau nyobain salah satu water sport yang belum pernah saya coba. Masih berhubungan dengan papan, tapi bedanya yang kita cari ini bukan ombak, melainkan angin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Windsurfing merupakan salah satu olahraga air yang ada di kawasan Pantai Panjang, Anyar. Didampingi oleh Deki, seorang instruktur selancar angin profesional. Kaki ke sini. Saya akan mencoba salah satu olahraga pengembangan dari surfing ini. Selancar angin memadukan unsur selancar dan pelayaran. Banyak dimainkan di lokasi perairan yang berangin kencang, namun tidak terlalu berombak.
Peralatan utamanya terdiri dari papan seluncur yang berukuran panjang 2 meter dan ukuran layar berukuran 3 meter persegi. Oke, ini kita mulai masuk, tapi karena dilihat ombaknya lumayan besar, jadi kita harus melewati gate ombak itu dan lumayan susah ya. Jadi kita nggak bisa naik dari sini, saya harus berenang. Melewati ombak menjadi tantangan pertama saya untuk bermain selancar angin. Berbeda dengan selancar ombak, selancar angin menggunakan angin sebagai tenaga pendorongnya. Meskipun saya sudah mahir bermain selancar, namun untuk selancar angin tetap harus ada pendampingan terlebih dahulu. Bisa pede akhirnya! Gak semudah yang dibayangkan, karena ini kita benar-benar harus bersahabat dengan angin dan keseimbangan badan diperlukan banget. Agar bisa berselancar dengan baik, kecepatan angin yang dibutuhkan minimal 10 knot atau 18 km per jam. Emang seru banget! Pas banget anginnya juga lagi bagus ya, 12 knot, tapi itu termasuk yang kuat loh. Jadi terasa benar-benar di tangan. Anginnya kuat banget kan ya? Kuat banget! Kekuatan otot tangan sangat memegang peranan penting guna menahan layar agar tidak jatuh saat tertiup angin. Setelah bisa berdiri dan berlayar, saya harus menjaga keseimbangan tubuh dan mengikuti tiupan angin. Luar biasa, seru banget. Saya udah berhasil standing dari mobil air sendiri sampai benar-benar ngejalanin lumayan juga tadi ya. Ya. Nanti cobain lah. Tenaga saya benar-benar terkuras karena menahan layar agar. Ombaknya bagus kan? Salah satu water sport lagi yang berhasil saya coba, windsurfing ini luar biasa, membutuhkan kekuatan fisik, mental juga harus fokus, dan emang ya usaha saya tadi membuahkan hasil. Bisa berhasil naikin layar sendiri dan standing sendiri. Seru banget! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Banten, masih memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga sekarang. Salah satunya adalah cara tangkap ikan tradisional yang dilakukan di aliran sungai. Kali ini saya udah bersama dengan warga Kampung Cipurun, Desa Situregen. Nah, kami mau mencari ikan di sungai dengan cara tradisional namanya badodon. Ini sebentar lagi saya juga mau ketemu bapak-bapak untuk mempersiapkan alatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Badodon tidak jauh berbeda dengan bubu. Perbedaannya, ukuran badodon jauh lebih besar. Nah, ini nih alat untuk badodon, terbuat dari pohon langkap dan dianyamannya seperti ini. Memang harus jaraknya nggak boleh terlalu renggang ya Pak, supaya ikan-ikannya nggak lolos. Dan ini pembuatannya lumayan lama loh ya, standarnya 2 hari ya Pak, itu udah cepet banget kayaknya ya. Kayak ini panjangnya lumayan 2 meter dan harus ikatnya bener-bener tepat. Selain badodon, ada juga sosok atau bambu yang digunakan sebagai perangkap ikan yang masuk ke dalam badodon. Jadi kalau diperhatikan memang bagian yang dibelah-belah hanya setengah sampai ke ujung sini saja, karena tujuannya untuk supaya bekah gitu. Supaya terbuka, melebar dan badodonnya bisa masuk ke sini. Setelah semua siap, badodon dan sosok dibawa ke sungai untuk dipasang. Lokasi sungai yang berarus deras dan dangkal menjadi tempat ideal untuk memasang badodon. Kita sudah sampai di titik pemasangan badodon dan memang sebelum dipasang kita harus pasang patoknya dulu supaya badodonnya nggak ke bawah air. Wah, itu kayaknya susah. Wow, gini nih susahnya karena bawahnya banyak sekali batu, jadi beberapa kali harus dicek lagi dan dipasang lagi sampai kuat.
Pemasangan badodon tidak boleh sembarangan. Dipasang di bagian hulu, namun lubangnya mengarah ke hilir. Oke, ini batu-batunya laju disusun lebih melebar ke kanan dan ke kiri. Jadi kita benar-benar membendung wilayah ini supaya ikannya benar-benar gak bisa kemana-mana. Dan kalau bisa dilihat nih di sini di dekat jebakan ini arusnya lumayan deras, lebih deras lagi daripada yang di luar. Karena memang tekanannya tuh sampai di sana nih, sampai di bubunya. Wah, semoga kita dapat ikan yang banyak. Akhirnya jebakan Batman kita sudah selesai. Ini kalau dilihat-lihat ya, dari aliran sana lumayan deras arusnya, dan di bagian depan bambu itu memang sengaja dibengkokkan karena benar-benar ngepung ikan-ikannya nggak bisa ke bagian kanan dan kiri. Dan akhirnya nanti akan masuk ke dalam badodon ini. Menangkap ikan dengan menggunakan badodon sudah menjadi budaya masyarakat di sini. Terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan selalu diwariskan turun-temurun. Oke, setelah ditunggu beberapa jam, kami mau ngecek nih ikan-ikannya sudah berapa banyak yang masuk ke bubunya. Ayo Pak, kita cek ya. Ada ini. Kebatukan ke bawah. Lumayan nih dapat beberapa ikan sungai. Ini ikan apa aja Pak? Ikan menga. Ikan menga. Terus ada apa lagi? Ini udang. Kanayapan nih. Kanayapan. Kalau ini yang hitam ini? Bolosok. Bolosok. Dapat udang juga. Berbagai macam makhluk sungai yang kita dapat. Lumayan ya Pak, baru beberapa jam aja. Kalau ditunggu semalaman bisa lebih banyak lagi. Nah, setelah ini saya mau mengolah hasil tangkapan ikan sungai hari ini dengan olahan umbi-umbian. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Tebing Gedogan tidak hanya menjadi tempat untuk memacu adrenalin. Kemiringan tebingnya juga menyimpan sumber pangan alternatif berupa umbi-umbian. Akhirnya sampai juga di puncak Gedogan. Tapi di sini saya tidak hanya mau menikmati keindahan alamnya aja, tapi saya mau mencari salah satu jenis ubi namanya ubi gadung. Nih alatnya, saya udah bawa ganjel. Sebentar lagi kita sampai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, lewat sini Pak? Iya, lewat sini. Wow, ini baru permulaan. Kita sudah harus melewati trek yang curam menurun ke bawah. Aman ya Pak ini Pak? Aman. Adrenalin saya pun terpacu melihat trek yang harus saya lewati. Setiap pijakan kaki harus menapak dengan ekstra hati-hati, supaya tidak terjadi hal yang membahayakan. Perjuangan belum berakhir, ternyata untuk menuruni lereng ini kita harus berpegangan pada tali pengaman. Luar biasa. Ekstrim ini Kang. Ini kemiringannya ada kali 50 derajat vertikal dari atas sampai bawah. Aduh, keselip lagi ya. Oke, lagi. Mantap Pak, kalau nyari ubi gadung kan kayak gini ya. Iya. Karena emang banyak itu di lereng seperti ini. Kalau di dataran yang rata seperti di atas tuh kurang banyak ya Pak. Iya, luar biasa, berjuang.
Ini dia ubi gadung. Susah juga nyarinya ya Pak. Lumayan. Harus turun-turun lereng, dan ini tuh nggak bisa asal cabut seperti singkong pada biasanya, karena nih bisa dilihat durinya tajam sekali, jadi emang harus pakai ganco. Unik juga ya Pak, ini tuh kayak ada akarnya Akar-akar. di dalam buahnya. Dapat satu. Ayo cari lagi Pak. Umbi gadung atau Dioscorea hispida tumbuh liar di daerah kering atau daerah yang minim unsur hara di tanahnya. Gadung merupakan tanaman perdu memanjat yang tingginya bisa mencapai 10 meter dan berduri di batangnya. Gadung bisa tumbuh hingga di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Setengah. Nih, saya harus pegangan nih batang pohon karena emang miring banget, luar biasa ya. Perjuangan nyari ubi gadungnya ekstrim banget Pak. Untuk mengambil gadung, saya harus menggali terlebih dahulu gadung yang tumbuh di dalam tanah. Dapat lagi gadung. Emang dia ini hidupnya tuh emang di bebatuan karang seperti ini ya Pak. Justru kalau di tanah-tanah yang subur dia nggak bisa tumbuh, harus di bebatuan, dataran tinggi dan juga gersang. Ini malah dapatnya lebih besar dari yang tadi. Kulit umbi gadung ditumbuhi bulu akar yang kaku dan berwarna coklat muda. Wih, Kak, gede banget. Tadi saya sama Bapak berjuang dapatnya segini dong. Ini Kakak dapat besar. Udah cukup berarti ya Kang ya. Udah terkumpul lumayan banyak. Berarti kita bisa langsung bawa aja. Tapi nggak bisa langsung dimakan karena ubi gadung ini mengandung racun, jadi harus diproses dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang, ayo Pak. Nah ini gadung yang udah terbelah ternyata lebih mirip bengkoang ya. Tapi kalau dipegang ini seperti ada lendirnya, dan ternyata itulah racun yang harus kita hilangkan. Jadi ini harus dikupas dulu. Oke, setelah dikupas harus diiris-iris dulu. Dan kata Pak Yanto ini emang nggak boleh sampai pegang kemana-mana karena akan gatel ya Pak. Itu efek racunnya. Umbi gadung mengandung racun sianida, sehingga harus dilakukan beberapa proses pengolahan lebih lanjut untuk menghilangkannya. Nah ini nih salah satu trik untuk menghilangkan kadar racun di dalam ubi gadung ini menggunakan abu. Jadi ini harus kita ratakan, dilumuri ya Pak, terus dicampur-campur, diaduk. Makin terasa keluar kadar airnya Pak. Ini getah racunnya ya? Getah racunnya. Perendaman dalam abu sekam menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kandungan sianida dalam gadung. Karbon dalam abu sekam dapat menarik keluar racun bawaan umbi gadung tersebut. Nah ini gadungnya sudah dilumuri dengan abu, tapi tahapan masih berlanjut karena saya harus melalui proses penjemuran dan perendaman baru bisa dimakan ya Pak. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini nih ubi gadung yang sudah siap diolah. Hari ini mau dimasak, dipadu-padankan dengan hasil badadon kemarin. Dan sebelum dikukus, ubi ini harus ditembuk dahulu. Umbi gadung yang sudah saya bersihkan akan saya jadikan pengganti nasi. Kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam umbi gadung cukup untuk menjadi penambah energi saya. Oke, ini gadungnya
sudah halus dan siap dikukus. Tidak lengkap rasanya bila umbi gadung yang akan saya makan tanpa ada lauk pendampingnya. Hasil tangkapan badodon yang saya bawa akan dimasak dengan bumbu sambal goreng pedas khas masyarakat Lebak Tipar. Ini dia hidangan hari ini, gadung kukus dengan udang dan ikan sambal goreng. Ini dari aromanya, mantap banget. Ayo teh, makan yuk. Kalau gadungnya ini rasanya mirip singkong, tapi teksturnya sedikit lebih keras dan ada rasa asam-asamnya. Berpadu dengan sambal goreng ini, aduh mantap banget, bumbunya meresap sampai ke dalam. Hidangan hari ini emang nikmat banget. Hasil dari badodon berpadu dengan ubi gadung yang udah dikukus dimasak seperti ini, rasanya luar biasa mantap. Tapi harus berhati-hati juga, pemrosesannya harus tepat agar menjadi makanan yang nikmat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.